Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Puji Desta Ananda dan rekan-rekan saya Amanda Dewi Lestari serta Putra Saldi Adriansyah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pasar tenaga kerja kompetitif. Pasar tenaga kerja kompetitif adalah sebuah pasar di mana banyak perusahaan atau pemberi kerja dan juga pekerja atau sebagai pencari kerja itu berinteraksi secara bebas dengan upah yang ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan tenaga kerja tanpa intervensi berlebihan dari pihak luar. Nah, informasi di pasar ini itu dianggap transparan sehingga pekerja dan perusahaan itu memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait upah, peluang kerja, dan juga kualifikasi yang diperlukan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putra Saldi Adriansyah. Kepada Putra saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan equilibrium dalam pasar tenaga kerja tunggal yang kompetitif. Jadi dapat kita lihat dari kurva yang ada di gambar, dapat disimpulkan dari kurva tersebut bahwa kurva penawaran atau suplai tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah. Sedangkan kurva permintaan atau kurva demand tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Setelah tingkat upah keseimbangan atau equilibrium tercapai, setiap perusahaan di dalam industri berusaha mempekerjakan orang sampai pada titik di mana nilai marginal produk tenaga kerja atau value of marginal product of labor sama dengan upah di pasar tenaga kerja yang kompetitif, yaitu pada titik E. Dapat kita lihat dari kedua kurva yang ada di layar, yaitu kurva pasar tenaga kerja utara dan pasar tenaga kerja selatan. Dapat dilihat dari sisi kurva utara, si pemberi tenaga kerja atau perusahaan di utara memberikan tingkat upah yang lebih tinggi daripada pasar tenaga kerja di selatan. Pemberi kerja utara tertarik untuk pindah ke selatan karena upah yang lebih rendah dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, yang mengakibatkan atau membuat kurva permintaan atau kurva demand tenaga kerja di utara bergeser ke kiri atau naik, dan kurva penawaran atau kurva supply tenaga kerja di sebelah utara bergeser ke kanan atau menurunkan upah. Dan dapat kita lihat juga dari kurva selatan, kurva tenaga kerja selatan, dari sisi pekerja ataupun tenaga kerja di selatan itu bekerja dengan upah yang lebih rendah daripada utara, sehingga pekerja selatan tertarik untuk pindah ke pasar tenaga kerja utara karena tingkat upah yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan kurva permintaan atau kurva demand tenaga kerja di selatan bergeser ke kanan atau menurun, dan kurva penawaran atau kurva supply tenaga kerja di selatan bergeser ke kiri atau menaikkan upah. Insentif bagi perusahaan untuk bergerak melintasi pasar menguap begitu perbedaan upah regional menghilang, baik pekerja ataupun perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pasar yang kompetitif akan dicirikan oleh upah yang tunggal atau upah tunggal. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah dampak pajak gaji pada pasar tenaga kerja. Nah, pajak gaji ini dikenakan kepada pekerja ataupun perusahaan itu tentu memiliki efek yang sama dalam pasar tenaga kerja. Meskipun peraturannya itu mungkin menyebutkan apakah pajak ini dibebankan kepada pekerja atau pada perusahaan itu sendiri. Hasil akhirnya tentu akan tetap sama. Nah, pajak gaji itu mempengaruhi keseimbangan antara upah yang diterima pekerja dan juga jumlah pekerja yang tersedia di pasar. Nah, dampak pajak gaji pada pasar tenaga kerja itu jika dilihat dari kurva penawaran,
tenaga kerja itu tuh menunjukkan berapa banyak pekerja yang bersedia bekerja pada berbagai tingkat upah, dan juga apabila dilihat dari kurva permintaan itu menunjukkan berapa banyak perusahaan yang bersedia mempekerjakan pada tingkat upah tertentu. Tolong next. Nah, seperti pada contoh kurva ini, di mana pada titik D0, garis D0 ini tuh menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja itu sebelum adanya pajak gaji, yang menunjukkan berapa banyak perusahaan itu bersedia membayar pada tingkat pekerjaan yang berbeda. Nah, ketika adanya diterapkannya pajak gaji, itu tuh tingkatnya dari D0 itu berubah menjadi D1, di mana setelah pajak gaji sebesar $1 diterapkan, kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke bawah sebesar $1 juga. Artinya, perusahaan ini membayar lebih sedikit untuk tenaga kerja karena adanya penerapan pajak sebesar $1. Next. Nah, jika tadi kita lihat pada titik D, sekarang kita lihat pada titik S, di mana ada titik S0. Ini tuh ketika kurva penawaran awal yang di mana menunjukkan berapa banyak pekerja itu bersedia bekerja pada tingkat upah yang berbeda. Nah, ketika adanya penawaran setelah pajak, titik ini tuh berubah dari S0 itu menjadi S1. Kurva penawaran ini tuh bergeser ke atas setelah pajak diterapkan. Nah, yang menunjukkan bahwa pekerja itu membutuhkan upah yang lebih tinggi untuk menawarkan jasa mereka, karena sebagian upah itu akan dipotong oleh adanya pajak yang diterapkan. Ini dampak subsidi pada pasar tenaga kerja. Nah, jika kita lihat pada kurva ini, dari titik D0 ke D1, ini tuh menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja yang awalnya di D0, bergeser ke kanan menjadi D1 yang menunjukkan adanya peningkatan permintaan tenaga kerja karena adanya subsidi dari pemerintah. Ketika permintaan tenaga kerja meningkat dari titik D0 ke D1, titik keseimbangannya pun bergeser ke D1 yang berada di titik perpotongan baru antara D1 dan juga S. Nah, untuk upah, upah ini meningkat dari W0 atau upah awal menjadi W1, di mana titik keseimbangannya pun berada di titik baru yaitu S1. Nah, jumlah tenaga kerja seiring dengan peningkatan upah, jumlah tenaga kerja itu tentu jadi lebih meningkat, ataupun perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang lebih meningkat dari sehingga titiknya pun berubah dari titik E0 ke E1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amanda. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan kebijakan pasar tenaga kerja dampak dari imigrasi. Nah, adapun jika kita melihat sepanjang periode Januari sampai dengan Juni 2024, tercatat WNA yang datang ke Indonesia sebanyak sekitar 5.086.765 orang. Isu utama dalam imigrasi di sebagian besar negara penerima berkaitan dengan dampak imigrasi terhadap peluang pasar tenaga kerja bagi pekerja kelahiran asli. Nah, mari kita lihat di sini dampak imigrasi jangka pendek ketika imigran dan pribumi menjadi pengganti yang sempurna. Karena imigran dan pribumi adalah substitusi sempurna, maka kedua kelompok ini akan bersaing di pasar tenaga kerja yang sama. Imigrasi menggeser kurva penawaran dari yang awalnya ini bergeser ke kanan bawah. Akibatnya, upah turun dari W0 ke W1, dan total kesempatan kerja itu meningkat dari titik N0 ke E1. Perhatikan bahwa pada tingkat upah yang lebih rendah, terjadi penurunan jumlah penduduk asli yang bekerja. Yang awalnya penduduk asli yang bekerja sebanyak N0, turun menjadi N1. Imigran meningkatkan produktivitas penduduk asli karena penduduk asli sekarang dapat berspesialisasi dalam tugas-tugas yang lebih sesuai dengan keterampilan mereka. Imigran dan penduduk asli dengan demikian saling melengkapi di pasar tenaga kerja. Next.
Adapun efek jangka pendek versus jangka panjangnya. Misalkan imigran dan penduduk asli adalah pengganti yang sempurna. Dalam jangka pendek, imigran menurunkan upah tetapi meningkatkan pengembalian modal. Nah, lagi pula perusahaan ini sekarang dapat mempekerjakan pekerja dengan upah yang lebih rendah. Seiring waktu, peningkatan keuntungan perusahaan pasti akan menarik aliran modal ke pasar karena perusahaan lama akan berkembang dan perusahaan baru akan membuka toko untuk mengambil keuntungan dari upah yang lebih rendah. Oleh karena itu, peningkatan stok modal ini akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan dan akan cenderung melemahkan dampak negatif dari guncangan penawaran tenaga kerja awal. Jika kurva permintaan bergeser sedikit saja, para pekerja pribumi yang bersaing masih akan menerima upah yang lebih rendah. Sebaliknya, jika kurva permintaan bergeser ke kanan secara dramatis, efek upah negatif mungkin akan hilang atau bahkan berubah menjadi positif. Next. Nah, kemudian kita akan melihat dampak jangka pendek imigrasi ketika imigran dan pribumi saling melengkapi. Jika imigran dan pribumi jika imigran dan pribumi saling melengkapi, mereka tidak bersaing di pasar tenaga kerja yang sama, namun di pasar tenaga kerja yang berbeda. Pasar tenaga kerja dalam gambar di samping ini menunjukkan penawaran dan permintaan pekerja terhadap pribumi saja. Imigrasi membuat penduduk asli lebih produktif, yang mana menggeser kurva permintaan meskipun modal tetap. Hal ini menyebabkan upah pribumi yang lebih tinggi dan peningkatan lapangan kerja pribumi. Terlihat upah yang lebih tinggi itu meningkat dari W0 ke W1 dan lapangan kerja pribumi yang meningkat itu terlihat dari permintaan tenaga kerja yang bergeser dari N0 ke N1 yang menggeser kurva demand ke kanan atas. Next. Dan yang terakhir ada jangka panjang, dan yang terakhir ada dampak imigrasi jangka panjang ketika imigran dan pribumi menjadi pengganti sempurna. Karena imigran dan pribumi adalah pengganti yang sempurna, kedua kelompok ini akan bersaing di pasar tenaga kerja yang sama. Imigrasi awalnya menggeser kurva penawaran. Akibatnya, upah turun dari W0 ke W1. Seiring waktu, modal berkembang karena perusahaan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah, menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan atas. Jika fungsi produksi agregat memiliki skala hasil konstan, setelah semua penyesuaian modal terjadi, upah itu harus kembali ke tingkat awalnya, W1. Selain itu, tingkat pekerjaan pribumi dalam jangka panjang persis seperti sebelum masuknya imigran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat dan bisa dimengerti. Apabila ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.